secara teori keuntungan investasi ya itu benar, tingkat pengembalian itu sebenarnya eh, sebagiannya benar. Penukaran barang dari perusahaan tapi barangnya rusak lalu digantikan barang baru, ini sumpah ngawur sekali. Tingkat keuntungan mungkin masih ragu-ragu, ini ya kita hapus saja. Perubahan harga atas sebuah aset juga masih salah. Tingkat pengembalian investasi dan proyek setelah beberapa waktu, ini oke. Jadi kurang lebih seperti ini. Yang disebut dengan return adalah keuntungan atau tingkat pengembalian investasi setelah beberapa waktu ya, tingkat pengembalian investasi. Nah, kalau misalnya kita bilang return itu didapatkan, tentu ada bagian lain yang menyebabkan dia tidak bisa memperoleh return tersebut. Itu yang disebut dengan risiko. Risiko adalah hal yang mungkin jadi jika return adalah keuntungan investasi, tingkat pengembalian investasi dari yang ini, dan risiko adalah hal-hal yang mencegahnya. Kalau misalnya kita bicara soal risiko dari pembelajaran pada hari ini adalah kalian mendapatkan ilmu tapi kalian misalnya terdistraksi dengan hal yang lain. Atau risiko yang mungkin muncul dari upaya untuk berinvestasi di sore hari ini bersama Pak Febri Radi untuk mempelajari manajemen keuangan, ada risiko materi yang disampaikan itu nggak masuk ke kalian. Ada risiko juga kalian nggak memahaminya, ada risiko juga kalian ya kurang paham. Atau ada risiko juga bahwasanya kalian nggak bakalan tahu apa-apa setelah mempelajari dengan praktek manajemen keuangan dengan pada sore hari ini. Nah, konteks ini yang sebenarnya menghalangi return itu tercapai. Jadi setelah kalian investasikan waktu, ada risiko yang mencegah return itu terjadi. Gitu. Nah, yang diinginkan adalah risiko itu bisa ditanggulangi. Karena nggak ada risiko yang dihilangkan 100%. Nggak ada sama sekali risiko yang bisa hilang 100%. Kalau ditanya ada yang menawarkan investasi, investasi ini bebas risiko. Bahkan risiko, investasi yang paling bebas risiko seperti misalnya tabungan atau deposito itu bisa bermasalah ketika terjadi permasalahan likuidasi pada banknya atau perusahaan bank tempat kita menabung itu tidak memiliki cukup uang tunai sehingga akhirnya tabungan kita nggak bisa ditarik atau deposito kita nggak bisa ditarik. Itu salah satu bentuknya. Kalau deposito nanti akan ada risiko dari tingkat bunga depositonya. Lalu kalau misalnya kita membeli surat berharga dari pemerintah misalnya, obligasi pemerintah atau sukuk, ada risiko juga pemerintah nggak bisa membayar tepat pada waktunya. Karena mungkin ada masalah likuidasi juga dengan pemerintah, katakanlah seperti itu. Jadi tidak ada yang benar-benar bebas risiko. Jadi konteksnya adalah diupayakan supaya risiko itu bisa ditanggulangi. Jadi makanya dalam berinvestasi yang harus jangan hanya mikirin tentang returnnya, risikonya seperti apa dan bagaimana memitigasi risiko tersebut. Dan itu adalah tugas utama dari manajer keuangan. Bagaimana caranya dia bisa memperoleh return, tapi tanpa harus tanpa harus mendapatkan atau menghadapi risiko yang besar. Dan kedua-duanya ini masih statusnya adalah potensi. Potensi ini adalah bukan real ya, bukan real. Potensi adalah kemungkinan, jadi akan selalu ada probabilitas. Jadi setiap kali kita menghadapi dengan return, tentu ada probabilitas return, dan setiap kali terjadi risiko juga ada probabilitas risiko. Probabilitas ketika misalnya kita menyatakan perasaan kepada seseorang, itu probabilitasnya adalah 50-50, jadi diterima, ditolak gitu. Tapi kalau yang kekinian nih, generasi Z ada satu lagi, mungkin dibagi menjadi 33% kan, 33% diterima, 33% ditolak, 33% dianggap friendzone, ya kan, atau adik kakak zone atau apalah namanya. Jadi konteksnya adalah ada risiko dan ada probabilitas. Jadi nggak selamanya
kita pasti mendapatkan sesuatu meskipun kita udah mengorbankan sesuatu di masa lalu. Jadi ketika kita udah ngorbanin waktu sekarang, nanti di masa yang akan datang kita pasti dapat, itu belum tentu gitu. Makanya ada probabilitas. Jadi sekarang ini semuanya disebut dengan potensi. Kecuali jika dia sudah terjadi menjadi data historis. Ketika dia sudah jadi data historis, maka dia disebut dengan real return atau biasa disebut juga dengan return aktual. Return aktual adalah yang udah kejadian. Berarti kalau misalnya katakanlah kita mendapatkan bunga investasi pada periode sebelumnya itu adalah sebesar 10%, berarti return aktualnya adalah 10%. Tapi ingat, itu sudah terjadi. Kita hanya bisa mengatakan bahwasanya yang sudah terjadi itu menjadi return aktual atau real return atau ya biasa ditulis dengan return aja. Tapi sementara yang lain dia akan disebut dengan expected return atau return yang diharapkan. Sementara risiko sendiri dia akan dihitung dari apa? Dari standar deviasi. Dari standar deviasi atau kemungkinan kemencengan dari rata-ratanya. Dan dari standar deviasi ini nanti bisa kita ketahui seberapa besar kemungkinan risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sekali lagi, untuk bisa menghitung expected return, kita harus mengetahui return aktual dan kita harus mengetahui probabilitas. Sementara untuk mengetahui standar deviasi, kita harus mengetahui expected return terlebih dahulu. Sehingga kita harus tahu seberapa besar return aktualnya dan seberapa probabilitasnya. Jadi ini adalah pengantar tentang return dan risiko. Saya yakin kalian udah belajar tadi dengan Bu Sari, seharusnya kalian udah menguasai hal ini. Jadi kita akan langsung masuk saja ke permasalahan. Contohnya adalah seperti ini. Bagaimana menyelesaikannya? Apa yang diketahui terlebih dahulu? Ada yang tahu apa yang diketahui di sini? Jumlah saham yang diterima, Pak. Jumlah saham. Ada nggak jumlah saham yang diterima? Nggak ada sih, Pak. Nggak ada. Jadi kenapa dibilang jumlah saham yang diterima? Apa yang ada di situ tuh? Apa yang harus kita tulis? Untuk mencari return. Dividennya 7623. P1. Dividennya Pak. P1 P1 7,623, Pak. 623. P1 P1 7,623. 7.600. 7.623 Pak. Oke. Lalu apalagi yang diketahui nih? P2, Pak. P2. P2 23.300. P2 berapa? 23.300. 23.300, Pak. 23.300. Lalu apalagi nih yang diketahui? D1-nya, Pak, dividen. Dividen. Dividen 80. Dividen sama dengan 80. Oke. Ada lagi? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Kalau gitu, TR atau tadi biasa disebut dengan return ya, berapa nih? Gimana rumusnya? P1 dikurang P0. P1 dikurang P0 tambah DT bagi P1 P0.
Dikurang P1 P0 dibagi dikurang P0 dibagi P0 ditambah ditambah D1 dikurang D1 bagi P0. D1 dibagi dengan P0, P0. Pak. P0. Nah, Ya, P0-nya Pak. berapa? P0-nya belum diketahui. P0-nya 7623, P1-nya P1-nya 7623, Pak. Oke. P1-nya P0-nya 76. P0-nya bentar, Pak. Yang P2 itu ganti sama P0 bukan ya, Kak? P1 itu apa sebenarnya? P1 itu jumlah yang diterima. P1 adalah jumlah yang diterima, yakin? Iya, Pak. P0 jumlah yang diinvestasikan. Oke, P0 adalah jumlah yang diinvestasikan. Iya. Iya, Pak. P2 ganti dengan P0, Berarti Pak. P2 ganti sama P0, Pak. Salah, Pak. Kok ada P2? P1 adalah harga Beli saham. Benar nggak sih, Pak? Jadi ada dua sebenarnya. Kan kalau di rumus tadi kan udah dijelasin juga tentang capital gain dan capital loss. Benar nggak? Iya, Pak. Benar, Pak. Oke, ada P1, ada P0. P0 adalah harga ketika membeli. P1 adalah harga ketika menjual. Atau P0 adalah P pada saat ini, sementara P1 adalah harga di masa yang akan datang. Itu bisa juga tergantung nanti gimana soalnya. Kalau di sini dikatakan bahwasanya 1 Juli 2010 dibeli saham pada harga 7623, berarti itu adalah P0-nya. Sementara dijual kembali pada tanggal 1 Juli 2011, setahun kemudian dijual pada harga 23.300, berarti itu menjadi P0-nya. P1-nya. Jadi di sini adalah P0, sementara di sini adalah P1. Jadi ini udah bisa dibedain kan antara yang mana P1, yang mana P0 itu seharusnya diketahui kan. P0, P1, dan D1. D1 itu apa? Dividen. Dividen yang didapatkan oleh si pemegang saham ketika dia memegang sahamnya. Jadi selama periode 1 tahun itu dia mendapatkan Rp80 per lembar. Nah, jadi bagaimana ini menyelesaikannya? Ini sama dengan P1. P1-nya berapa? 23.300 dikurangi dengan dikurang 7.623. 7623 dibagi dengan 7623 ya. Iya, Pak. Oke. Nah. Jadi, enak musiknya tadi tuh. Setelah itu 7623 juga. Berapa Iya, hasilnya nih? Sama dengan? Ini berapa hasilnya yang pertama? Capital gain-nya berapa dapatnya? 2,057, Pak. 2,056. 2,056. 056. Lalu yang ini? Nol koma 0,01. 0,01. Hasilnya? Sama dengan? 2,57. Benar nggak? 0,57. 066 dong, Pak. 2056 tambah 0,01? Oh, 66 ya. Sorry. 2,066, Pak. Oke, 0,66. Benar nggak ini jawabannya?
Kalau ditanya berapa persennya, ini berapa persennya? Berapa persen dia? Nol koma nol 206%. 206%. Benar kira-kira jawabannya? Atau masih ada yang diralat? Ada yang mendapatkan hasil yang beda? Iya. Yakin jawabannya itu? Ada yang beda nggak jawabannya? Enggak, Pak. Nggak ada. Nggak ada yang beda. Yakin berarti ya? Ya kalau yakin ya udah benar jawabannya. Kenapa kalian nggak yakin kayak gitu? Kan udah benar. 23.300 dikurangi dengan 7623 dapatkan hasilnya dibagi dengan 7623 hasilnya adalah 2,056. Lalu 80 dibagi dengan 7623 hasilnya 0,01. Totalnya adalah 2,066 atau setara dengan 206%. Itu tinggal dikali aja 2,066 dikalikan dengan 100 hasilnya adalah 206,6% ya. Mungkin di sini biar detail tinggal ditambahin 6 aja. Ini jawabannya. Kenapa ragu? Atau kita kasih soal satu lagi? Satu lagi. Coba kita lihat ya sebentar. Hilang sih soalnya. Nuno membeli saham sebuah perusahaan sebanyak 2 lot dengan harga 10.000 per lembar. Saham tersebut dimiliki selama 1,5 bulan dan dijual dengan harga 16.500. Hitunglah return saham tersebut. Apa yang diketahui? P0, Pak. Nol. 0 sampai satunya, Pak. Nolnya berapa? 10.000. 10.000. 10.000. P1? 16.500. Pak. P1 sama dengan 16.500. Apalagi yang diketahui?
Itu aja yang diketahui. Yang saham dimiliki selama 1,5 bulan itu apa tuh, Pak? Ya kan kalau yang ini kan, kalau di sini kan dari 1 Juli ini diketahui. 1 Juli sampai dengan 1 Juli 2010 sampai dengan 1 Juli 2011. Berarti 1 tahun kan? Nah, kalau Iya, yang Pak. ini, nah, kalau yang ini 1,5 Setengah bulan. bulan. Belum ada Ya, dividen. nggak ada dividen. Berarti Enggak. berapa total returnnya? 0,65, Pak. PR sama dengan atau total return. Oke aja dari sini ya. PR atau returnnya adalah P1 dikurangi dengan P0 dan seterusnya. Lalu P1-nya berapa tadi? 16.500. Iya, Pak. Lagi dengan 10.000. Di sini ada 10.000. 10.000. Di sini Enggak ada, Pak. Nggak Ada. ada, Pak. No. Ini? 10.000. 10.000. 10.000. Dengan 16,5 kurang 10.000 berarti 6.500 ya. 6.500. 0,65. Berarti di sini 0,65. Di sini? No, Pak. 0. Ya, 0 dibagi berapapun hasilnya pasti 0 ya. Iya, Sama Pak. dengan 0,65. 0,65 sama dengan berapa persen? 65%. 6? 65%, Pak. 65%. Gampang kan ngitungnya? Gampang kali sih. Kalau di ujian sih insya Allah biasanya lupa kan rumusnya apa gitu, terus gimana cara ngitungnya, biasa kalau di ujian tuh. Tapi kalau sekarang nih semuanya 65% Pak, 0,65. Ya, dibagikan. Ya itu Pak, tuh Pak, salah Pak, bahkan sempat ngeralat tuh ya. Salah Pak itu hitungannya. Oke, tapi biasanya waktu ujian biasanya insya Allah lupa. Nah kalau dari sekarang sering-sering berlatih, jangan dibiasakan untuk lupa. Satu lagi soalnya. Sebentar. Kalian tahu Bastian Steele? Tahu, Pak. Oh, sama siapa dia sekarang? Putri Moreno. Bastian yang nggak ada steal-stealnya ini membeli saham ANTM seharga 8.550 per lembar. Saham tersebut dimiliki selama setahun dan menerima dividen, bukan dana nih. Dan menerima dividen sebesar 1.000 per lembar. Setelah pembagian dividen saham tersebut dijual dengan harga 8.550 per lembar. Berapa yang diterima Bastian returnnya? Dik, ketahui. Penol 8.550. Oke. Diketahui P0 sama dengan 1.550. 50, P1 sama dengan 1.000. Enggak, Pak. Ini dividennya. 8.550 juga, Pak. 8.550 juga sama dijualnya. Setelah itu apa lagi yang diketahui? Dividen 1.000. D1-nya D1 sama dengan 1.000. 1.000. Oke. Langsung saja berarti pakai rumus yang sama lagi tadi. Masukkan aja angkanya. Ini berapa? 8? 8.500. 550, bukan? Iya 550, Pak. Nah, hati-hati.
Berarti 0. Ah. Jadi 1000. Nah, itu di sini adalah 1000. 1000. Kan 550. Dan berapa? 0 ya, udah pasti ya. 0. Pak. Iya, Iya, Pak. Pak. Dengan Tambah 0,116. berapa? 116, Pak. 0,116. Sama dengan 0,116%. sama dengan berapa persen? 16%. 116%. 116%. 11,6. 11,6%. Nggak mungkin lah dia dapatin 100%. Orang dia jual aja, dia nggak dapat capital gain. Kecuali dia dapat 2 kali lipat, pasti di sini dia dapat 100. Tapi di sini dia nggak dapat, dia untung dari dividen saja. Karena dia membeli pada harga 8.550, dia jual juga pada 8.550, dia berarti nggak ada capital gain, juga nggak ada capital loss kan. Ya imbang, impas. Break even lah, dia BEP. Nah, dari 3 soal ini mustahil kalian nggak bisa kerjain. Tadi kalian udah tahu gimana caranya dan kalian udah paham. Yang penting kalian ingat sampai dengan ujian, karena di ujian nggak sempat dibantu tuh, harus kalian yang mengerjakan sendiri. Nah, itu adalah bagaimana menghitung return yang diterima. Nah, sekarang kita akan masuk ke expected return atau tingkat pengembalian yang diharapkan, return yang diinginkan atau return return yang diharapkan oleh si investor atau potensi keuntungannya. Maka akan ada pengalinya, yaitu probabilitas. Jadi rumus sederhananya adalah dengan menghitung, jadi biasa dilambangkan dengan ER ya, ER. Kalau ada yang menulisnya seperti ini, ER. Oke. Sama dengan sigma dari return dikalikan dengan probability-nya. Atau ada yang menulisnya dengan probability dikalikan dengan return, sama aja. Atau rumus yang lain, ada yang kurang lebih seperti ini. Menulisnya dengan probability dikalikan dengan return. Ya, sama aja sih. Karena kan hukum perkalian A dikali B sama dengan B kali A kan. Jadi pada dasarnya adalah berapa return aktualnya. Return yang di sini ini adalah return aktualnya, sementara di sini adalah probabilitasnya. Langsung saja kita lihat contohnya. Contohnya seperti apa? Kita akan coba lihat. Mr. WMI ingin melakukan investasi, yaitu membeli saham PT Bumi Resource pada level harga 2.250 per lembar. Sebelum merealisasikannya, Mr. WMI membuat simulasi atas return yang akan didapatkan dari saham PT Bumi Resource. Demikian
untuk satu tahun ke depan. Jadi ini adalah simulasinya. Kondisi ekonomi di masa yang akan datang itu ada 3 kemungkinan, kuat, lemah, atau stabil. Nah, potensi dari ekonomi kuat itu adalah kurang lebih 50%, potensi terjadinya ekonomi lemah itu adalah 15%, dan potensi stabil itu 35%. Kalau kalian lihat probabilitas itu totalnya harusnya 100%. Jadi 50 tambah 35 tambah 15 itu totalnya adalah 100%. Jadi total dari probabilitas itu harus sama dengan 100% atau harus sama dengan 1. Karena kemungkinan itu kan antara 0 dan 1 ya. Ya dan tidak, diterima, ditolak, suka, tidak suka. Habis itu ya hal-hal yang lain yang sifatnya hitam dan putih itu probabilitasnya antara 0 dan 1 gitu. Jadi probabilitas terletak di antara 0 dan 1 tersebut. Jadi kalau misalnya kuat itu 5% atau 0,5. Sementara lemah itu adalah 15% atau 0,15. Dan stabil itu adalah 0,35. Nah, return sahamnya masing-masing untuk jika ekonomi itu kuat, maka akan diperoleh return 25%. Tapi jika ekonomi sedang lemah, maka kemungkinannya nggak dapat 25%, tapi cuma dapat 5% aja. Dan kalau ekonomi itu sama seperti hari ini, maka ya yang akan diperoleh adalah 10%. Pertanyaannya adalah, berapakah expected return dari saham PT Bumi Resource Tbk? Jadi rumus dasarnya adalah seperti ini. Bagaimana cara mencarinya? Bagaimana caranya? Probabilitas dikali return saham, Pak. Terus? Habis itu ditambah dengan probabilitas lemah dikali return saham lemah. Oke. Kita mulai satu-satu. Ini apa dulu yang harus saya masukkan? Probabilitas kuat. Berapa tuh nilainya? 50% dikali 25%. 50% dikali dengan 25%. Oke. Kali 25%. Lalu? Tutup kurung 15. ditambah 15% dikali 5%. 5%. Tambah 5%. Dikali, Pak. Oh, dikali. Dikali, Oke. Pak. Sorry. Dikali 5%. Lalu Ditambah Tambah 35 kali Jarum 35 35 kali 10%. dikali ini 10%. 10%. Oke. Berarti sama dengan 0,125. berapa? 0,125, Pak. 0,125 0,125 Ditambah 0,0075. Oh, langsung 0,125 ditambah dengan 0,0075 0075 ditambah 0,035. 0,35. 035. Hasilnya 0,1675, Pak. 1675, Pak. Berapa persen ini? 16,75%, Pak. 16,75%. Yakin? Yakin? Yakin, Pak. Yakin. Oke, ada yang dapat hasilnya berbeda? Ada yang beda hasilnya? Enggak, hasilnya sama. Semuanya sama. Sama, Pak. Sama. Oke, kalau memang sama. Kalau memang sama, berarti memang jawabannya seperti itu. Hasilnya adalah, yang penting adalah kalian tahu cara menyelesaikannya. Return dikalikan dengan probabilitas, lalu ditambahkan dengan return dikalikan dengan probabilitas, dan seterusnya untuk permasalahan. Mungkin kondisi ekonomi bisa jadi nanti setengah kuat, setengah lemah,
dan yang lain-lain. Tapi pada intinya probabilitas totalnya akan menjadi 100% karena ya persyaratan untuk probabilitas ya seperti itu. Wajib sama dengan 100%. Soal selanjutnya, soal kelima. Saham PT Adora pada berbagai kondisi ekonomi baik, cukup baik, dan resesi berturut-turut memiliki probabilitas sebagai berikut, 40, 30, dan 10. Tunggu dulu. Ini Anggi Pratiwi ingin bertanya. Ada yang ingin ditanya, Anggi? Enggak. Pak. Ketekan ya. Oke, kalau memang tertekan, ya udah nih. Sampai Adora pada berbagai kondisi ekonomi. Hitunglah nilai return expected atau expected return ini kebalik. Gampang nih kan ngitungnya kan? Expected return sama dengan berapa kali berapa nih? 40 kali 25. 40 kali 25, Pak. dikalikan dengan 25%, lalu 30% kali tambah ya? 30 kali 15. 15. 30 kali 15. Oke, 30% dikalikan dengan 15. 10 kali 10% kali min Tambah. 5%. Coba 10% dikalikan Kali dengan min 5. kali min 5, Pak. min 5%. Lihat yang negatif nih ya. 40 kali 25. 0,1. 0,1%. Oke, 0,1, sorry. 0,1. 30 kali 15. 0,045. 0,045. 0,045. 10 kali min 5. 0,005. Min 0,05. Min Min 0,05. 0,005. Hasilnya 0,14, Pak. 0,14. ya? Iya, Pak. Iya, Pak. 0,14, Pak. Oke. Berarti ini ya, 5 dikurangi dengan 5 ini ya. 0,14 sama dengan berapa persen? 14%. 14%, Pak. Ya, 14%. Ada yang ingin ditanyakan nggak di sini? Sepertinya kalian sudah sangat jago untuk menghitungnya. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan perhitungan untuk expected return? Tidak ada? Nggak ada yang ingin ditanyain? Udah paham semua ya berarti? Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya anggap bahwasanya kalian udah paham bahwa cara menghitung untuk return dan expected return itu sangat-sangat mudah. Yang membedakan kalau return tinggal mencari apa-apa saja yang didapatkan, terutama untuk capital gain ataupun dividend yield. Jadi tinggal dicari yield-nya dan dicari capital gain-nya atau capital loss. Jadi kalau itu kita bisa langsung tahu return-nya seperti apa. Jadi sekali lagi, karena return ini sebenarnya ada return dari sahamnya, ada return dari dividennya. Maka di sini biasa disebut dengan total return. Atau kalau disebut return aja juga sebenarnya udah cukup sih. Mungkin bagi beberapa orang udah paham bahwa return itu adalah pengembalian dari saham dan pengembalian dari dividen. Jadi total return adalah penjumlahan dari apa yang didapat dari saham dan apa yang didapatkan dari dividen.
Ini kalau investasinya di saham ya. Karena nanti kalau di obligasi lain lagi. Oh iya, saya coba akan kasih contoh untuk obligasi. Biar nanti ya kebingungan juga kalau dapat soal obligasi ya. Atau enggak. Kamu. Kalau seperti ini soalnya kira-kira bisa nggak? Soal keberapa tadi? Soal ke-5. Soal ke-6. Soal ke-6. Itu cara menyelesaikan. Apa yang diketahui di sini pertama? P0 P0. P0-nya berapa? 103. 103. Oke, 103. Lalu, kalau ada P0 berarti ada P1 ya. P1-nya berapa? Satunya 102,8. 102,8. Lalu? Setelah 1 tahun akumulasi berubah menjadi D-nya 1. Bentar, Pak. Mhm. Berarti agak membingungkan ya. Ini agak membagongkan soalnya mungkin. Di sini ada D kan, Pak? Soalnya kan setelah 1 tahun gitu ya, Pak. D-nya Tapi kan- 110,5. Nah, tapi nggak ada D-nya tuh. Setelah 1 tahun akumulasi yang menurut. Ini yang harus dicatat. Jadi obligasi itu adalah salah satu instrumen ya, salah satu instrumen investasi. Nah kalau misalnya obligasi itu ada harganya. Disebut harga obligasi itu disebut dengan disebut dengan face value. Jadi harga tampilannya, harga dasarnya, harga yang ditampilkan. Nah, face value-nya. Face value itu akan selalu ditulis dengan harga 100. Berapapun harganya. Misalnya nih, harga obligasinya itu 1 juta per lembarnya, maka face value-nya nilainya adalah 100. Tapi kalau harga obligasi itu 1 juta, kemudian dijual pada harga 980.000, maka face value-nya berubah menjadi 98. Jadi contohnya nih. Contoh, harga obligasi Rp 1 juta. Dijual dengan harga 1 juta juga. Face value menjadi sementara jika dijual pada harga 980.000, face value jadi 98. Sorry, ini bukan face, ini fair value ya. Kalau misalnya di sini harganya adalah 103, berarti ini 103%. Ini kan berarti kan
980 ini adalah 98% dari 1 juta. Kalau 1 juta ini adalah 100% dari 1 juta. Nah, kalau misalnya ini berarti kan dijual pada harga 103%. Ini 103, berarti 103% dari harga yang sebelumnya. Misalnya dia dijual 100, harga obligasinya itu adalah 1 juta, berarti kalau dijual pada harga 103, itu berarti dijual di 1.300.000. Oh, kalau 3% berarti 1.030.000. 1.030.000. Sementara dijual kemudian di periode yang kedua adalah 1.028.000. Nah, ini berarti kalau dilihat ini kan berarti 1.028.000. Nah, di dalam obligasi itu tidak dikenal yang namanya dividen, tapi yang namanya kupon. Jadi kupon itu adalah disingkat dengan C. C-nya adalah sama dengan 10,5. Nah, bagaimana sih untuk mencari total return-nya? R sama aja dengan rumus yang di atas ini. Untuk mencarinya sama persis. Tapi yang diubah adalah nilai B-nya. Jadi nilai Ini juga jadi nilai C. ya langsung aja kita masukin. 102,8. Berarti 102,8 103 dibagi dengan 103 ya. 105. 103. Ini adalah 10,5. 10,5. 103. Jangan disiksa anjingnya tuh, kasihan. Oke. Selanjutnya 102,8 dikurangi 100, ini berarti negatif ya. Negatif berapa nih? Nol koma 99. 0,99. Negatif. Nggak ada negatif ini, Pak. Kok nggak ada negatif? Negatif. 102,8 dikurangi dengan 103, yakin nggak negatif? Negatif 0,2. 102,8 dikurangi dengan 1. Oh ya, 0,2, Pak. Negatif 0,2, Pak. Maaf, Pak. Udah dibagi nggak tuh dengan 103? Belum, Pak. Belum. Dibagi 103 0,001 Pak. 0,1. negatif 0,01. 01. Gini ya. Lalu yang di sini ini berapa nih? Ini hasilnya berapa? 0,10. 0,10. Oke. Hasilnya adalah 0,099. 0,099. Sama dengan berapa persen? 90. 9. Maaf, Pak, saya nggak kurang kalau persenan itu, Pak. Kurang. Kan tinggal dipindahin aja titiknya nih. Tinggal dipindahin titik yang ini ke sini, ke sini kan? Pindahnya karena dikalikan dengan 100. Berarti 9,9%. Kalau dikalikan 10 berarti dipindahkan ke sini. Ini kalau kali 10. Kalau dipindahin kali 100 segini. Kalau dipindahin kali 1000 ya segini. Jadi 9,9%. Ini adalah untuk mencari. Jadi pada dasarnya rumusnya sama aja, cuman yang membedakan adalah nggak ada dividen, tapi dividen itu digantikan dengan nilai C. Jadi saya harap kalian nggak bingung nantinya. Kalau misalnya dapat yang kayak gini, ya angkanya sebenarnya sama aja, cara mencarinya juga sama aja.
Oke, langsung kita belajar tentang risiko sekarang. Masuk ke risiko. Risiko. Risiko itu tadi adalah yang menghalangi kemungkinan terjadinya eh, return. Jadi untuk itu kita harus menghitung nih soal sekarang tentang risiko. Sorry, salah. Nah, bagaimana untuk mencari risiko? Lima puluh sama aja kayak yang tadi nggak, Pak? Hah? Gimana cara mencari risiko? 50 Dicari kali dulu 25. expected return-nya, Pak. Dicari dulu expected return-nya. Benar sekali. Tadi expected return-nya udah diketahui ya? Sudah, Pak. Udah. Karena tadi soal yang sebelumnya expected return-nya itu diketahui. Ini kan sama ya dengan soal yang ini. Ini sama, nih. Sama ya. Jadi kita ambil aja nih. Oke. Expected return-nya udah diketahui. Nggak usah kita cari biar menghemat waktu. Lalu udah dapat nih 16,75%. Ngapain lagi nih? Apa yang harus dilakukan lagi kira-kira? Gimana rumus untuk mencari Pakai yang rumus standar deviasi ya, Pak ya? standar deviasi? Oke. Jadi standar deviasi itu nilai tau ya. Ada nggak ya nilai tau gitu? Ada, saya cari dulu. Standar deviasi itu berarti Kuadrat. standar deviasi berarti pakai standar deviasi ya. Kayak gini berarti ya. Dengan Sigma probabilitas dikalikan dengan return dikurang expected return dikuadratkan. Oke, sigma probabilitas dikalikan dengan Return saham. Oke. Return Dikurang expected return. Dikurangi dengan expected return. Dikuadratkan, Pak. Dikuadratkan. Harus ada nilai. Oke. Nah, seperti ini. Benar? Kira-kira rumusnya? Yakin?
Lalu gimana ngitungin? Sama dengan 50% Sama dengan 50% dikali 25% dikurang 16. sama dengan 50% 50% dikali 25% 25% dikurang dikurang dengan 16,75% 16,75% kuadrat kuadrat ditambahkan kuadrat, lalu ditambahkan dengan persen, 15% 15% dikali 5%. ini ada gampang. Di sini berapa? 15%, 15 15, oke. di dalamnya 5 Ini dalamnya berapa? 5% Pak, 5% dikurang sama Pak, 16,75. 16,75%. Oke. Sama di sini. Ditambah di Lalu ditambah dengan 35% 35%. di dalamnya 10% 10% dikurangi. kurang 16,75% Pak. Oke. Mulai dulu yang pertama. Aku belum paham soal ikut-ikut les itu ini. Makanya aku lihat si kayak itu. 25%. Ini 50% dikalikan dengan 50% dikali dalam kurung 0,2081 dalam kurung lagi ya. Oke, 2,81 dikuadratkan. bukan iya dulu Berapa? 0,2081 Pak. 0,28. 081 Maaf, 0, 0,2081 ya. Udah dikuadratkan? belum Pak. 25% kurang 16,75% bukannya 0,0825. 0,25% berarti 0,25 dikurangi dengan 0,1675. Hasilnya adalah 0,0825 di 0, kuadrat. oke. Kan 0,825 ya. Tadi Bapak bikinnya 0,281. Ya. Iya. Enggak, tadi saya hanya menuliskan apa yang kalian bilang. 0,0825. Nah, Kan sekarang 25% dikurang 16,75% kan Pak? ya, Di saya sih hasilnya 0,2081 yang tadi itu Pak. 0,0825 Pak. 0,208125. Beda ya? 25 dikurangi dengan 16,75 kan. Iya, 0,0825. Nah, hasilnya adalah 8,25 tuh. 8,25 jika kita kurangkan. Tapi jika kita desimalkan dia berubah menjadi 0,0825. Benar kalau hasilnya 0,0825. Itu belum dikuadratkan ya. Iya Pak. Oke, setelahnya 15% dikalikan dengan apa nih? 5 kurang 16,75 berarti negatif ya. Negatif Negatif 0,1175 Pak. 0,1175. Kurung kuadratkan. Tambah 35% dikalikan dengan negatif juga. Iya, min 0,0675. 0,0675. Dikuadratkan lagi. Cari dulu nilai-nilai yang dikuadratkan tadi.
sama dengan 50 dikalikan 0,0825 dikuadratkan. Hasilnya berapa? Kok model ketahui itu? 0,0068. 0,0068. 8. Lalu ditambahkan dengan 15% dikalikan dengan 0,013. 14 deh, Pak. 14. Oke. 0,014. Nolnya berapa? 2 kali atau 1 kali? 0 ini 2 kali 0,014. 0,014. Oke. Iya. Oke. Selanjutnya 35% dikalikan dengan 6. 0,0045. 0,0675 dikuadratkan negatif. Jadinya positif pasti. 0,0045. 0,0045. 0,045. 0,45. Benar ya? Sama dengan 50% dari 0,0068. 0,0034. 0,0034. Tambah 0,0034, Pak. 0,0034. 34 juga. Iya, Pak. 0,0034. 0,00207. 0,00207. 0,00207. Ditambahkan dengan 0,0015. 0,0015. Hasilnya sama dengan 0,00706, Pak. 0,00706. Betul. Yakin hasilnya seperti ini? Bukannya 0,00697 Mbak, Pak? Yang mana hasilnya? Iya, Pak. 0,0. 34 tambah 0,00207 tambah 0,0015. Hasilnya 0,00697. 6, Iya, Pak. 9. Sebenarnya bisa, Pak. Tadi karena Firda di Excel, Firda kerjain, Pak. Oke. 0,00697 hasilnya. Iya, Pak. Oke, saya lihat dulu. 25, 16,75%. Tapi benar ya? Masih.
0,11. Berarti udah benar ya hasilnya ya? 0,00697. Ini adalah varian. Ini adalah varian. Karena ini standar deviasi kuadrat ya. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk resiko apakah yang dicari varian atau dicari standar deviasinya? Standar deviasi. Resiko dicari dengan cara standar deviasi. Kalau untuk mencari Iya, standar kapan deviasi, dulu? kalau untuk mencari standar deviasi berarti gimana caranya? Akar dari variannya itu, Pak. Akar dari varian ya. Oke, berarti untuk mencari nilai standar deviasi, berarti standar deviasinya adalah akar dari varian. Mana di standar deviasi? Oke, sama dengan akar dari varian. Akar dari varian. Berarti sama dengan Akar Akar. dari 0,00697. Kiri, dari 0,00697. 97. Hasilnya? Oh, sorry. Oke, gini sih. 0,0834. 0,083, Pak. 0,0 0834. 83 saya. Nolnya 2 kali nggak sih, Pak? 0,083. Gini. Bentar, Pak. 0,0. 83 saya. 0,0834, Pak. 31 enggak, Kak? 34. Kok beda-beda sih hasilnya? 0,00. Mungkin cari nggak cari. Kalkulator yang itu, Pak. Ya sih. Kalau yang 0,0697-nya tergantung pembulatan sih, Pak. Ya, 835 nih seharusnya ya. Dibuatkan begini. Makin naik sih, Bapak. Nah, Ya betul, Pak, 835, Pak. Ya kan 835 kan? Iya, Pak. 8348. Berarti kan 835. 83488 835. Benar, Pak. Tunggu dulu. Enggak, itu mereknya Casio apa mereknya Cartier apa tuh yang kalian pakai? Kalkulatornya Ovalin. Casio bukan? Oh, oke. Bukan Cartier kan? Enggak. Enggak, bukan Cartier. Oke. Hah? Berarti 0,835 sama dengan berapa persen? 83,5. 835. 8,35%. 35%. Oke, sekarang kita ambil bagaimana kalian menyikapinya. Jika kalian ditawarkan satu expected return sebesar 16,75% dengan tingkat risiko 8,35%, kira-kira itu sebanding atau tidak? Ulang lagi, Pak. 50-50, Pak. Gimana? Sebanding atau enggak? Enggak, Pak. Enggak. Kenapa? Tesnya 16, resikonya 8. Resikonya 8. Expected return-nya 16,75. Iya. Menurut kalian gimana tuh? Ambil nggak? Ada caranya mencari dengan koefisien variasi. Ada dikasih sama Bu Sari koefisien variasi?
Ada Pak. Ada. Bagaimana cara mencari koefisien variasi? Resiko dibagi dengan return ekspektasi. Return Iya. ekspektasi. Hasilnya gimana tuh? Ke tengah. Bagaimana cara ngitungnya? Berarti 8,35% dibagi dengan 16,75%. Benar nggak? Iya Pak. Nah, kalau misalnya dibagi hasilnya berapa tuh? 0,498, 0,50. 0,50. Berarti 50%. Iya Pak. 0,5. Setengah dari setengah risiko kita akan mendapatkan satu harapan return atau harapan pengembalian. Kira-kira cocok nggak? Ayo, logika kalian harus main nih di sini nih. Perlu Pak. Biasanya logika tuh memang harus dipicu dengan logistik. Berarti kalian harus ngunyah sesuatu atau minum sesuatu gitu untuk menambah logistik kalian supaya logika kalian jalan. Tapi ini gampang sekali. Penghasilan didapatkan dengan pengorbanan setengahnya. Diambil apa enggak? Diambil. Diambil Pak. Kenapa? Kira-kira gimana tuh? Kalau kalian kasih contoh gimana tuh? Kerja setengah hari, dapat gaji Hasilnya satu hari, Mau lah Mau Pak. Mau. Mau, Pak. Pak. mau langsung semangat semuanya begitu dibilang kerja setengah hari dapat penghasilan satu hari itu langsung semangat. Nah itu kan jelas tuh. Mau. Resikonya cuma 8%, returnnya 16%. Resikonya cuma setengah daripada returnnya. Otomatis ini menguntungkan. Kita cuma ada resiko setengah. Jadi kalau kita investasikan 1 juta, kemungkinan hilang cuma 500.000, masih ada 500.000 lagi. Tapi kalau misalnya kita ada keuntungan kita adalah 16,75% dari 1 juta tadi itu. Jadi 1 juta dikalikan dengan 16,75%, itulah keuntungan kita. Tapi resiko kita adalah setengahnya. Setengah dari keuntungan yang didapatkan. Otomatis kita akan memilih untuk mengambilnya karena ya nggak ada. Resikonya itu cuma setengah, 50-50. Ya, sama seperti saya bilang tadi, kalau misalnya kerja setengah hari, itu dapat gaji 1 hari. Tentu semua orang semangat untuk melakukan hal itu. Gitu. Jadi yang harus dipikirkan adalah resiko itu harus lebih kecil daripada expected return. Kalau resiko itu sama dengan expected return, otomatis kita mikir lagi, kita udah rugi waktu, kita udah rugi tenaga, kita udah rugi semuanya, tapi kita nggak dapat apa-apa. Kalau misalnya resiko sama dengan expected return. Kalau risiko lebih besar daripada expected return, ya udah. Itu kalau misalnya kayak kalian mengagumi Son Joong Ki dan kemudian kalian ingin menjadikan dia pacar kalian. Ya, gimana Bu? Gimana Bu Sari? Kenapa Bu Sari? Bu Sari begitu Son Joong Ki langsung masuk ya? Masya Allah. Kami cinta kampus. Kami mau nginep di kampus, Bapak. Ya, alhamdulillah saya enggak, saya di rumah saja. Alhamdulillah. Pulang lagi, besok kesini lagi masalahnya. Oh iya. Nginap aja Bu, nggak apa-apa Bu, nginap di situ. Nanti kuncinya bisa saya minta tolong sama si Zen. Titipkan. Itu kami aman. Ya, luar biasa. Luar biasa Bu Sari, langsung dengar ya begitu Son Joong Ki. Om Cacanya gimana Pak? Artisnya tuh udah bermasalah Pak. Oh, habisnya bermasalah. Setelah dia habis bermasalah pula lagi dia. Ya sudahlah. Memang resiko dia tuh mau bilang gimana. Nah, balik lagi ke kasus yang tadi. Kalau kalian ingin memacari Son Joong Ki, maka kubur pikiran kalian itu dalam-dalam, sedalam lautan kalau bisa, karena jarak kalian terlalu jauh, kenal juga enggak. Resikonya terlalu besar. Harus bersaing dengan banyak sekali orang yang juga mengagumi dia, sehingga akhirnya nggak memungkinkan kalian untuk mendapatkan returnnya. Returnnya adalah jadian sama dia kan. Nah itu nggak mungkin kejadian. Resikonya terlalu besar. Jadi kalau harus berinvestasi waktu untuk hal itu, artinya kalian sibuk WA dia, kalau kalian dapat nomor dia, entah dibalas atau enggak, atau kalian DM dia, entah dibalas atau enggak, resikonya terlalu besar. Mendingan cari yang lain aja lah. Udah yang lain ada di sekeliling kalian bisa dekatin udah yang ada, yang mungkin ya ada mirip-miripnya mungkin dengan Son Joong Ki.
Kira-kira ya seperti itu. Jauh beda, Pak. Jauh beda. Cari yang agak-agak tipit juga ya, walaupun putihnya nggak putih dia gitu, nggak apa-apa. Nanti kalau udah kaya suruh perawatan, operasi plastik bisa mirip tuh insya Allah. Pak, Yap. bentar Pak. Kan ini Pak, yang tadi, yang hasil yang kita ulang ke belakang lagi bentar Pak. Kan yang 50% kali 0,0068 betul hasilnya Pak, 0,0034. 15% kali 0,014 bukannya 0,021 ya Pak? Betul, Ini 15. 0,00207. Kalau yang ini Yang kan mana nih? 0, Yang ini. iya Pak, Oke. Berapa ini hasilnya? 0,0021. 0,0021. Ya kan sama ini 207 kan dibulatkan jadi 21. Benar kan? Iya, Pak. Oke. Perbedaan pembulatan. Perbedaan pembulatan ya nggak ada masalah. Beda-beda tipis loh. Ya kayak misalnya si apa namanya Sejongki sama Pras Teguh lah, beda-beda tipis. Oh, sama Bapak, Pak? Jauh. Saya sadar diri kok, insya Allah. Alhamdulillah saya sadar diri. Jadi ada yang lain? Kira-kira ada yang ingin ditanyakan di sini? Jadi untuk sekali lagi untuk koefisien variasi itu sederhananya gampang sekali. CV dia bisa disingkat gitu sama dengan standar deviasi dibagi dengan expected return. Ini 10. Ini materinya saya share ke grup aja ya. Iya, Pak. Baru mau minta. Bagi dengan expected return. Expected return-nya besar. Berarti sama dengan Carmela masih ada di situ? Dengan berapa tadi? 0,5 ya. Kurang lebih ya. More or less itu 50%. Karena ini ada perbedaan pembulatan. Jika kalian cari dengan detail, itu berarti 8,35 dibagi dengan 16,75. Itu hasilnya adalah sama dengan 0,49. 0,49. Berapa itu? 498. Ya, atau 49,8%. Ya, kita anggap seperti ini aja. Lebih seperti ini ya. Hasilnya otomatis resikonya ini setara setengah daripada expected return-nya. Maka dapat dipastikan ini menarik, ini cukup menarik untuk ditindaklanjuti karena resiko yang harus dihadapi itu hanya setengah dari tingkat return yang didapatkan. Jadi kalau misalnya kita mengorbankan sesuatu, kemungkinan kita kehilangannya itu hanya setengahnya saja. Setengah dari return yang dihasilkan. Kalau misalnya diminta untuk kita mencari apakah ini menarik atau enggak, kita bisa ngambil. Nanti kita bisa bandingin sih dengan investasi yang lain. Kalau misalnya ada investasi yang lain, itu nilainya ternyata lebih besar. Katakanlah dia nilainya adalah 60% atau 70%. Maka yang kita pilih adalah nilai CV yang paling kecil. Nilai CV yang paling kecil itu yang kita pilih. Semakin kecil, semakin baik. Karena dia perbandingan antara risiko dan expected return ya, kalau dia semakin kecil, otomatis tingkat risikonya itu akan semakin kecil dibandingkan dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. Nah, jika kita sekali lagi, jika harus dibandingkan CV ini dari dua kemungkinan ya, maka kita pilih yang paling kecil. Yang paling kecil itu yang paling menarik bagi investor. Ketika dia menginvestasikan dananya terkait dengan risiko dan pengembalian. Oke, saya simpulkan bahwasanya kita udah belajar, kita udah menghitung bagaimana cara mencari imbal hasil dan risiko. Kita tahu bahwasanya imbal hasil atau return itu adalah tingkat pengembalian. Sementara risiko itu adalah segala hal yang mungkin untuk mencegah return itu bisa didapatkan oleh kita.
Jadi apapun itu yang menghalangi atau mencegah kemungkinan terjadinya risiko, maka terjadinya return, maka itu disebut dengan risiko. Dan kita bisa menghitung return dengan cara untuk mencari return berarti kita melihat berapa yang kita dapat, yaitu dari capital gain, ditambahkan dengan berapa yang kita dapat dari dividennya, itu untuk saham. Sementara untuk obligasi, sama capital gain-nya juga yang kita cari, tapi nanti kita tambahkan dengan kemungkinan dari kupon investasi ataupun kupon dari obligasi tersebut. Dari situ nanti kita akan tahu berapa besar return-nya. Nah, untuk mencari expected return sendiri, secara sederhana, kita mencari return dikalikan dengan probabilitasnya. Ketika kita sudah mengetahui probabilitasnya, maka kita jumlahkan semua kemungkinan return dengan probabilitasnya. Setelah kita dapatkan jumlahnya, otomatis kita bisa mengetahui seberapa besar expected return tersebut. Lalu sementara untuk risiko itu diperoleh dengan cara mencari standar deviasinya. Tadi kita udah praktekkan juga untuk mencari standar deviasi. Agak sedikit rumit karena langkahnya sedikit lebih panjang, tapi sebenarnya nggak susah-susah kali sih. Dan untuk mencari risiko itu yang penting ketelitian kalian untuk mempraktekkan dari rumus untuk mencari risiko tersebut. Oke, itu saja yang saya tampilkan hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa paham terkait dengan return dan risiko. Jika ada pertanyaan, silakan nanti ditanyakan aja ke grup. Bagi yang belum absen, silakan absen ke portal. Dan materi sudah saya share ke grup. Kalian tinggal download saja nanti. Bagaimana perhitungannya itu tadi sudah lengkap juga. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih sudah hadir sore hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama.